administrasi negara. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan jawab 2 soal beserta penjelasan dan contoh-contohnya. Dan soal yang pertama itu adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam-macam term tersebut. Sertakan juga contohnya. Dan soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Nah, dalam logikal dan filsafat, term merupakan unsur dasar dari suatu proposisi atau pernyataan. Term adalah kata-kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan suatu objek, konsep, atau gagasan dalam suatu penalaran logis. Pada hakikatnya, term terbagi ke dalam beberapa macam berdasarkan kriteria tertentu seperti sifat, kelengkapan, atau jangkauannya. Berikut ada 3 macam term yang umumnya beserta penjelasan dan juga contohnya. Term konkret. Yang pertama itu adalah term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang menunjukkan pada sesuatu yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera. Objek yang dimaksud bisa berupa benda, orang, tempat, ataupun yang eksistensinya bisa dibuktikan secara fisik. Contoh, meja, gunung, kucing, dan juga manusia. Misalnya dalam kalimat, meja itu terbuat dari kayu. Dan adalah term konkret karena merujuk pada objek fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Dan yang kedua itu adalah term abstrak. Sebaliknya merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera, tetapi hanya bisa dipahami oleh akal budi. Term ini lebih merujuk pada kualitas keadaan konsep non-fisik, contoh, keadilan, cinta, kebebasan, kebijaksanaan dalam kalimat. Keadilan adalah term abstrak karena menunjuk pada konsep yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dan yang kedua adalah term universal, term spesifik, dan term individual. Term universal adalah term yang mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau kategori. Contoh, semua manusia, seluruh hewan, seluruh siswa. Dan kalimat semua manusia pasti mati. Term semua manusia adalah term universal karena mencakup seluruh individu dalam kategori manusia. Dan term spesifik adalah term yang merujuk pada sebuah anggota dari suatu kelas, contoh beberapa siswa, sebagian besar warga, seberapa pohon. Kalimat beberapa siswa tidak hadir, term beberapa siswa hanya merujuk pada sebagian dari keseluruhan siswa. Dan yang ketiga adalah term individual, menunjuk pada suatu entitas atau individu tertentu secara spesifik. Contoh, Soekarno, Jakarta, Monas, dan Budi. Kalimat Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Term Soekarno adalah term individual karena merujuk pada satu orang tertentu. Negatif. Term positif menyatakan sesuatu yang ada atau suatu sifat yang bersifat afirmatif atau penegasan. Contoh, pahlawan, bijaksana, berani. Dalam kalimat dia adalah seorang pahlawan. Kata pahlawan adalah term positif karena menunjukkan nilai atau atribut yang dianggap ada atau bernilai. Dan term negatif itu menyatakan ketiadaan, penolakan, atau sifat yang bertentangan dengan sesuatu. Contoh, tidak jujur, tidak berakal, dan amoral. Kalimat orang itu tidak jujur. Term tidak jujur adalah term negatif karena mengandung makna penyangkalan terhadap atribut kejujuran. Nah, jadi dengan memahami macam-macam term ini, kita dapat lebih teliti dalam menyusun argumen, menganalisis pernyataan, dan menyusun proposisi logis yang jelas dan tepat sasaran. Term menjadi kunci dalam memahami bagaimana suatu konsep disampaikan dan bagaimana makna dibentuk dalam proses berpikir. Negatif. Term positif menyatakan sesuatu yang ada atau suatu sifat yang bersifat afirmatif atau penegasan. Contoh, pahlawan, bijaksana, berani. Dalam kalimat dia adalah seorang pahlawan. Kata pahlawan adalah term positif karena menunjukkan nilai atau atribut yang dianggap ada atau bernilai. Dan term negatif itu menyatakan ketiadaan, penolakan, atau sifat yang bertentangan dengan sesuatu. Contoh, tidak jujur, tidak berakal, dan amoral. Kalimat orang itu tidak jujur. Term tidak jujur adalah term negatif karena mengandung makna penyangkalan terhadap atribut kejujuran. Nah, jadi dengan memahami macam-macam term ini, kita dapat lebih teliti dalam menyusun argumen, menganalisis pernyataan, dan menyusun proposisi logis yang jelas dan tepat sasaran. Term menjadi kunci dalam memahami bagaimana suatu konsep disampaikan dan bagaimana makna dibentuk dalam proses penjelasan lengkap tentang logical fallacy atau sesat pikir. Apa itu logical fallacy? Jadi, logical fallacy itu atau sesat pikir adalah bentuk kesalahan dalam penalaran yang tampaknya logis tetapi sebenarnya cacat dari segi logika. Nah, sesat pikir muncul dalam argumen ketika seseorang ingin membuktikan sesuatu tetapi menggunakan cara yang keliru, baik disengaja untuk memanipulasi maupun tidak disengaja karena kurangnya pemahaman. Nah, walaupun keliru, jenis penalaran ini sering terdengar masuk akal sehingga bisa membingungkan audiens atau para pendengar. Bahkan, dalam debat serius sekalipun, menyadari bentuk-bentuk sesat pikir sangat penting untuk membangun argumentasi yang logis dan menghindari jebakan retorika yang menyesatkan. Nah, jadi ada beberapa contoh, yaitu termasuk dari 3, itu adalah contoh dan penjelasan bentuk logical fallacy. Contoh yang pertama itu adalah ad hominem atau menyerang pribadi.
Ad hominem adalah jenis polisi di mana seseorang menyerang karakter atau kepribadian lawannya alih-alih membantah isi argumennya. Ini merupakan bentuk argumentasi yang tidak relevan karena fokusnya bukan pada masalah yang dibahas. Contoh, apa yang kamu tahu tentang politik? Nah, kamu bahkan gak lulus kuliah. Nah, dari di sini argumen seseorang yang ditanggapi dengan logika, melainkan diserang secara personal berdasarkan latar belakang dari si orang tersebut. Nah, kenapa ini dikatakan salah? Argumen harus dinilai berdasarkan isinya, bukan siapa yang menyampaikannya, pengetahuan atau kebenaran. Tidak selalu tergantung pada status pribadi. Nah, dan contoh yang kedua itu adalah straw man, membuat argumen palsu. Straw man terjadi pada saat terjadi ketika seseorang memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Ini sering digunakan dalam debat untuk menjatuhkan lawan dengan cara tidak adil. Nah, contohnya juga dari sini itu adalah kita perlu memperbaiki sistem kesehatan agar lebih adil. Contoh yang A dan contoh yang B itu jadi kamu ingin ketika menerapkan komunisme penuh dan menghapus semua rumah sakit swasta. Kenapa ini dikatakan salah? B. Tidak benar-benar menjawab argumen A, melainkan menciptakan versi ekstrim dari pendapat yang tidak sebenarnya pernah disampaikan. Nah, jadi contoh yang ketiga itu adalah, atau contoh yang terakhir, false dilema, yaitu dikotomi palsu. False dilema adalah jenis sesat pikir di mana seseorang menyajikan dua pilihan ekstrim sebagai satu-satunya opsi yang tersedia, padahal kenyataannya ada alternatif lain. Nah, contoh, kita hanya punya dua pilihan, terus mengekspor sumber daya tanpa henti atau ekonomi kita runtuh. Itu contohnya. Padahal bisa saja ada pilihan ketiga, seperti mengelola ekspor secara berkelanjutan. Dan juga bisa dikatakan kenapa argumen ini atau ini tuh dikatakan salah. Karena dunia nyata seringkali kompleks dan penuh nuansa, memaksa orang memilih antara dua ekstrim bisa menyesatkan dan menutup peluang solusi lain. Nah, jadi ada beberapa cara dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy, yaitu pahami struktur. Argumen yang logis pastikan terdiri dari premis atau alasan yang relevan dan mendukung kesimpulan secara valid. Dan yang kedua adalah evolusi argumen. Secara objektif, jangan terjebak dalam emosi atau menyerang lawan secara pribadi. Fokuslah pada argumennya, bukan siapa yang menyampaikannya. Nah, selanjutnya itu jangan cepat setuju dengan pernyataan yang mengunggah emosi. Banyak fallacy seperti ad hominem atau appeal to emotion bekerja karena memanipulasi emosi latih diri untuk menganalisis logikanya. Bukan hanya reaksinya, dan itu juga. Jadi, selanjutnya itu adalah cari alternatif ketiga jika suatu argumen terasa terlalu dibatasi seperti dalam false dilema. Tanyakan, apakah ada pilihan lain yang belum dipertimbangkan? Itu contohnya. Dan selanjutnya, latih kemampuan berpikir kritis, membaca buku logika, mengikuti diskusi ilmiah, dan mendengarkan debat berkualitas bisa melatih kemampuan dan mengenali dan menghindari fallacy. Nah, misalnya juga kayak ajukan pertanyaan klarifikasi. Bisa suatu argumen terdengar kabur atau menyimpang, tanyakan apa maksudmu sebenarnya. Atau bisa dijelaskan lebih rinci. Ini dapat membongkar sesat pikir secara halus. Nah, jadi dari soal nomor 2 tadi kita bisa menyimpulkan logical fallacy ini adalah jebakan berpikir yang tampak logis namun sebenarnya menyesatkan. Dalam era informasi yang cepat dan debat publik yang sengit, kemampuan mengenali dan menghindari sesat pikir ini menjadi sangat penting, baik untuk menjaga integritas berpikir maupun membangun argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sebagai manusia itu harus berpikir kritis dan terus belajar agar kita bisa menjadi pembicara dan pendengar yang lebih baik dalam setiap diskusi. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dari 2 pertanyaan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.